Indonesia di AFF Asian Cup, timnas Indonesia tidak begitu baik ya. Timnas Indonesia butuh seorang otak pemain tengah, semacam playmaker atau gelandang yang mengatur permainan, ritme permainan dan serangan, karena saat ini Indonesia nggak ada kayak itu ya. Ada minus besar yang diperlihatkan timnas Indonesia. Asuhan dari pelatih Sintayong ini seperti tidak punya landasan filosofi permainan yang struktur ya. Statistik timnas Indonesia memang menonjol dan bagus ya, mengacu statistik pertandingan di laman resmi Piala AFF 2024. Ball position timnas Garuda Indonesia mencapai 67% dan akurasi umpan mencapai 81%, masih menonjol. Kenapa tidak tampil begitu baik tampak dalam pertandingan ya? Banyak umpan yang sembarangan ya, yang kemarin ya saat lawan Laos maupun Myanmar terlihat salah umpan. Juga umpan kurang presisi ya. Disiplin lini pertahanan juga sering kedodoran sehingga serangan balik Laos jadi efektif dan berbuah gol. Begitu juga dengan Myanmar. Keputusan Sintayong memasang Kakang Rudianto di pertahanan bersama Ferrari, Kadek Arel tak solid, tak baik ya. Kakang beberapa kali salah antisipasi dan telat untuk menutup ya gerakan lawan. Minus yang paling menonjol adalah banalitas gelandang serang ya. Ini ya Rehan Hanan yang diplot sebagai pengatur serangan, seperti tak punya cukup kreativitasnya dan imajinasinya. Pemain Persija ini tak bisa mengatur alur permainan dengan baik, kapan menyerang, kapan bertahan. Pada saat yang sama Arkan Fikri juga tampil di bawah performa terbaiknya. Begitu Zanadin Faris main, situasi tak berubah, tetap saja tak ada otak permainan atau sosok kreator ya untuk lini tengah. Ini membuat lini depan kesulitan dapat suplai bola atau dapat suplai tembakan yang manis. Adapun serangan lewat bisa diantisipasi oleh Laos ya, serangan Indonesia, karena nggak ada skema yang bagus. Alhasil bola yang masuk ya dalam lewat Arhan jadi senjata utama ya, lemparan Arhan Pratama, meski yang pertama tak langsung gol ya. Itu pula yang membuat jajaran striker timnas Merah Putih belum ada yang mencatatkan namanya di papan skor. 4 gol Indonesia di Piala AFF 2004 ini. Jadi dari 4 gol Indonesia di Piala AFF 2004 ini diborong oleh pemain bertahan. Jadi lantas siapakah yang bisa dikonstruksi ya untuk menjadi seorang playmaker? Sejatinya Marcelino Ferdinand punya potensi untuk itu, tapi Sintayong lebih menjadikannya sebagai winger atau menjadi second striker. Apalagi Marcelino juga akan absen nanti saat lawan Vietnam pada hari Minggu nanti ya, tanggal 15 Desember. Tampaknya Sintayong masih coba-coba dalam 2 laga awal timnas Indonesia di Piala AFF 2024 ini ya. Rotasi yang dikemas sebagai adaptasi jadwal padat. Sintayong belum menjadikan Asnawi Mangku Alambar sebagai pilihan utama dalam 2 laga yang awal ya, melawan Laos dan Myanmar. Sintayong mencari pemain dan memberi jam terbang ke pemain lainnya, kayaknya begitu ya. Pertandingan melawan Myanmar dan Laos kasarnya hanya seolah-olah dijadikan sarana uji coba untuk menatap laga melawan tim yang terkuat di grup B yang hadir dengan skuad terbaiknya. Siapa lagi kalau bukan Vietnam ya. Pertandingan melawan Vietnam ini akan berlangsung pada hari Minggu di Stadion Vai Tri Putu ya. Laga ini bisa menjadi penentu apakah Indonesia akan jadi juara grup B atau jadi runner up. Tetapi Indonesia tak akan tampil dengan Marcelino Ferdinand ya saat lawan Vietnam nanti. Pemain Oxford United mendapat kartu merah saat melawan Laos hingga wajib absen di 1 laga.
Jadi melawan Golden Star, yaitu julukan timnas Vietnam, tanpa Marcelino tentu saja jadi minus tersendiri, terlepas dari performa Marcelino yang juga buruk saat melawan Laos. Kehilangannya menjadi celah buat lawannya. Karena itu rasanya sudah cukup bagi Sintayong untuk main-main. Ini saatnya meracik formasi yang anggap saja baku dan terbaik agar kekalahan menyakitkan tak hadir di Puto di Vietnam. Jika dua laga sebelumnya Indonesia main terbuka dengan menguasai jalannya laga, pola pragmatis mungkin bakal dipakai lagi melawan Vietnam nanti. Dengan terbuka bisa berbahaya. Tampil dalam suhu yang lumayan dingin di Vietnam, pertahanan Indonesia lebih kukuh harus. Ya setidaknya dengan Asnawi Mangku Alam ya kembali jadi starter, dan Pratama Arhan kembali ke kiri pada saat yang sama. Doni Tri Pamungkas juga bisa untuk dikembalikan sebagai bek tengah. Permainannya saat melawan Myanmar tampak lebih baik dibanding saat jumpa dengan Laos kemarin ya. Hanya tinggal siapa yang akan jadi otak permainan di tengah sebagai playmaker ya. Selain sejauh ini belum ada sosok yang akurat, tetapi Sintayong kiranya sudah punya opsi untuk mengisi minus besar dari timnas Indonesia di Piala AFF ini. Oke, mudah-mudahan lawan Vietnam nanti tidak jadi lumbung gol ya, karena Karo harus coba-coba lagi, otak-otak lagi dari pemain, komposisi pemain. Baik, terima kasih. Salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.